bagi Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha menyayang. Sebagai ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian, terutama kepada Ibu Panitia yang mensupport jalannya acara ini. Tanpa kalian semua, tanpa curahan dan support dari Ketua dan guru-guru sekalian, acara ini tidak akan terlaksana.
Denpasar Kota akan memberi ceramah dengan bahagia. Mudah-mudahan beliau memberikan yang terbaik buat kita semua. Yang terhormat Pak RT 28 yang selalu setia, yang saya sayangi, saya cintai, itu pasti semuanya buat Bapak Ibu guru, staf TU dan yang lainnya semuanya. Buat anak-anakku, untuk semua kelas 1 sampai kelas 6. Kalian yang terbaik. Hari ini melaksanakan Isra Mi'raj. Semua terlaksana karena bantuan orang tua. Ingat itu? Bantuan orang tua anak-anakku semua. Yaitu rezeki orang tua kalian dititipkan. Biasanya 13 kali kotak-kotak setiap hari. Setiap hari apa ya? Hari Jumat. Itu sedekah infak orang tua kalian. Maka terlaksanalah kegiatan hari ini. Semua dananya dari infak. Nah itu nanti ada pengeluaran bla. Semuanya nah. Maka nanti pulang sampaikan orang tua kalian. Ucapan terima kasih Ibu selaku kepala sekolah bersama dewan guru bahwa terlaksananya kegiatan Isra Mi'raj ini karena persatuan dan kesatuan dari orang tua. Yang berikut, Ibu bangga di hari ini ya, dapat teman membaca yang sudah buat dengan mantap. Nanti Ibu coba pasti juara. Amin. Yakin sudah Ibu? Yakin banget. 100% hal. Pasti juara. Karena Ibu tim juri juga. Guru. Nah ini satu lagi, namanya siapa nak? Oh, Yatim. Kelas berapa? Baru kelas 4. Masih waktunya, masih panjang, masih bisa setahun lagi. Ingat, semangat terus latihan. Ini berkat karena melakukan kegiatan eskul, yaitu latihan setiap hari ya. Nah ini, anak keikhlasannya ikut latihan. Rodannya juga sangat bagus, nasibnya juga tadi bagus, bisa juara semua. Itu disebut perubahan. Yang tahun kemarin belum ada ini, belum ada seperti sebagus ini. Ini namanya perubahan anak-anak. Satu lagi, dekat ibu siapa namanya? Boleh. Ini sudah hebat semua ya. Mudah-mudahan perubahan ini yang lainnya nanti ikut. Semua kegiatan yang ada di sekolah anak-anak melakukan dengan datang latihan dengan ikhlas. Jangan mengeluh. Insya Allah anak-anak adalah anak yang hebat, anak yang akan berhasil untuk diri kalian, untuk orang tua kalian, dan untuk sekolah kalian. Bukan untuk kepala sekolah, nggak usah. Kalau sekolah itu dengarkan aja. Yang penting diri kalian ada kebanggaan, orang tua bangga, sekolah kalian juga bangga. Maka Ibu berharap saat Pak Ustadz memberi ceramah, satu pun tidak ada yang berbicara. Ya dengan baik-baik, satu pun tidak ada. Semua fokus mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz Saiful. Bisakah? Sekali lagi.
Terima kasih Ibu. Sudah melakukan sambutan. Tepuk satu. Tepuk satu. Kakinya yang bagus. Ya. Kalau tepuk satu nih. Kalau Bapak bilang satu berarti cuma tangannya saja. Ini melatih konsentrasi. Yang di belakang, yang di depan, yang di samping, yang di atas. Siapa yang di atas? Allah. Tepuk satu. Satu. Loh. Kalau satu aja ini. Angkat tangan satu. Kalau tepuk pakai tangan. Pojok satu berarti gini. Loh. Kalau tepuk satu berarti pakai tangan. Kalau satu gini aja. Paham? Satu. Satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Oh, masih ada yang bersuara. Berarti kurang konsentrasi. Tepuk dua. Tepuk satu. Satu. Oh, masih ada. Gak apa-apa. Kalau salah lagi nanti 3 kali dapat piring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah pohon di belakang cuma nanya aja, nggak usah terlalu serius nyari siapa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala li haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Kok sudah mulai bersuara lagi? Yang saya hormati, kita banggakan bersama Ibu Kepala Sekolah SD 013 Balikpapan Kota, Ibu Hajah Farida MM, yang selalu semangat beliau ini. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, dapat memimpin SD 013 terus maju ke depan. Ya. Karena kalau tidak salah di berita itu SD 013 sudah mau masuk ke Adiwiyata Mandiri. Gitu. Ya. Maka jangan lupa hari Sabtu yang ikut ke pantai siapa di sini? Mau bersih-bersih pantai? Pantai Manggar. Ke Pantai Manggar gitu. Ke Pantai Manggar. Oh, semangat ya. Yang saya hormati Bapak RT, Pak RT 028 yang selalu setia mendampingi SD 013 Balikpapan Kota menuju kemajuan. Insya Allah Pak RT besok akan ikut juga. Insya Allah ya. Pak RT ini sudah 3 hari 3 malam 3 tidur ya. Ya. Ibu komite masih RT yang saya hormati. Berikutnya Ibu komite SD 013 Balikpapan Kota yang saya hormati, insya Allah dengan adanya komite yang mendukung kegiatan di SD 013 Balikpapan Kota, maka kegiatan akan berjalan dengan lancar. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan, siapa yang menjawab nanti akan mendapatkan hadiah, akan dihitung oleh Bu Fitri nanti. Tanggal berapakah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Maju ke depan. Bu Fitri dicatat. 16 Februari. Jawabannya adalah salah.
Berikutnya, ya. Padahal nggak boleh ngomong salah, tapi ngomong belum betul. 8 Februari. 8 Februari lebih salah lagi. Ya, maju. Ini tanggal berapa Pak Bay Isra Mi'raj? Pak Bay sudah nyiapkan satu. Bayangkan 300 amplop. Yang disiapkan belum, baru 10. 16 Februari salah. Berarti siapa yang pernah ikut kegiatan Isra Mi'raj di masjid? Ya, cuma nanya. Siapa yang mau menjawab tanggal berapa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Maju ke depan. Mic satunya mana tadi? 10 Februari. Salah. Isra Mi'raj tanggal berapa? Wah, kamu tadi sudah. Ya, berikutnya sini. Ini belum mulai nih sudah. Dicek dulu. Suasana semakin panas ini. Tanggal berapa Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Ada di sana. Kasihan kameramen. 9 Februari. 9. Pokoknya selama bulan Februari salah. Itu aja sudah. Selain bulan Februari. Ya, maju. 7 Februari. Dibilangin selain bulan Februari. Dah cukup. Yang akan menjawab ibu komite itu sudah mencari dia. Aduh. Ibu komite yang mau menjawab. Wah, saya kasih angpau 1 tapi belum dapat. Yang di belakang, paling belakang. Ya, paling belakang. Silakan maju ke depan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, siapa yang duduknya paling tenang tidak bersuara akan mendapatkan 1 amplop. Kalau Bapak nggak lupa nanti ya. Lu kalau lupa kamu bergerak lagi gimana? Ini jauh-jauh dari belakang. Mudah-mudahan benar. Pegang. 27 Rojak. 27 Rajab tahun berapa sekarang? 1400 berapa? Kok nggak tahu? Nggak jadi sudah. Ayo 1400 berapa? 45. Ini berapa isinya? Coba lihat berapa. Mudah-mudahan 2000. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ini ibaratnya kalian cinta hormat kepada orang tua, tetapi tidak tahu nama orang tuanya. Tahu nama bapaknya? Nama ibunya tahu? Itulah kalau cuma bapak 1, ibu 1, kita cepet tahu. Coba kalau bapaknya banyak, tahu? Nggak tahu. Ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang duduknya rapi, tenang akan mendapatkan amplop. Masih ada 9 lagi. Tak cek dulu. Yang paling besar 100.000. Lumayan. Bisa buat beli bakso 10 mangkok. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Allah sudah memberikan nikmatnya kepada kita yang begitu banyak. Nanti akan Bapak tanya cara bersyukurnya. Mata 2 simetris. Telinga berapa? 2. Coba telinganya yang kanan di sini, baru yang kiri di punggung. Gimana kalau telinganya di situ? Kalau ditelepon, iya halo. Iya, ke punggung. Iya. Diberi gigi yang bagus. Artinya apa? Giginya tidak panjang. Coba kalau Allah
menciptakan gigi seperti menciptakan rambut yang terus panjang harus dipotong, seperti kuku yang terus panjang potong. Kalau giginya panjang, wah, baru ada pagarnya. Ada behel itu ada pagarnya. Kayak apa itu? Kalau makan giginya. Tetapi Allah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang tahu artinya maju. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya ini pelajaran kelas 5. Ayo cepat. Atau angkat tangannya gak sengaja tadi. Hilap. Siapa yang membantu? Ya, maju. Ya, silakan duduk. Ya, betul. Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Maka cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas ciptaan Allah. Yang kedua, cara bersyukur kita ada di dalam surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka kautsar, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Maka cara bersyukurnya fasholli li rabbika wanhar. Yang tahu artinya maju. Ya. Pokoknya ini banyak pertanyaan. Kalau habis tenang aja, Ibu Haja Farida kepala sekolah masih banyak sawerannya. Kita tidak khawatir. Ya, masih enak betul. Lupa tadi. Loh. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya wah, gak jadi sudah. Berikutnya yang putri, yang cewek yang berani maju ke depan. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, artinya apa? Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Berarti cara bersyukur kita kepada Allah dengan cara apa? Sholat dan berkorban. Di SD 013 kalau Idul Adha berapa sapi yang disembelih? 2. Tahun ini bentuk syukur harus 4. Kelas 6 1 ekor sapi. Kelas 5 1 ekor sapi. Kelas 4 1 ekor sapi. Kelas 1 dan 2 1 ekor sapi gitu. Kepala sekolah 1 5. Komite 1 6. Pak RT 1 7 ekor sapi. Bayangkan itu ya. Ini bentuk apa? Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa tadi? Berdoa lagi. Salat dan berkurban. Ya. Salawat tering salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wa imamur rasul, penutup para nabi, imam para rasul. Andai kata tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkinan anak-anak yang putri ini tidak ada. Dulu di zaman jahiliyah, sebelum agama Islam datang, orang-orang Arab ini kalau lahir anak perempuan dianggap sebuah aib.
Ya. Dianggap sebuah aib. Sehingga anak perempuan ini akan dikubur hidup-hidup. Punya anak perempuan, kubur hidup-hidup. Ini sebelum agama Islam datang seperti itu. Maka ketika Rasulullah SAW datang, merubah tatanan jahiliyah itu. Rasul mengapresiasi perempuan, diangkat derajatnya oleh Rasulullah SAW, sehingga dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Coba bersama-sama, al-jannatu. Lagi kurang semangat Putri. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Nanti Bapak tanya lagi siapa yang hafal. Maka anak-anak sekalian, ya, Rasulullah sudah menghormati orang tua. Ya, orang tua diberikan keutamaan oleh Rasulullah SAW, maka tugas kita sebagai anaknya adalah senantiasa untuk menghormati orang tua. Hari ini tanggal berapa? 16 Februari. Di SD 013 diperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling rapi tadi ya? Oh, ini yang paling rapi. Sini, rapi. Nah, dapat amplop. Berikutnya Bapak akan lihat lagi siapa yang paling rapi. Pokoknya kalau ribut lagi, tarik lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah 13 tahun. Selama masa 10 tahun dakwah Rasulullah, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Yang beriman cuma berapa? 10 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Ya, ini Rasul berdakwah seperti itu. Ketika itu Rasulullah sudah di puncak kesedihannya, maka hal yang dilakukan oleh Rasulullah keluar. Ya. Pelajaran untuk kita, kalau misalnya di daerah itu kita sudah berdakwah tidak diterima lama, maka keluar dari daerah situ untuk mencari tempat yang lain. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah hijrah ke Taif. Kemana? Ke Taif. Berharap nanti di sana akan diterima dengan baik, akan diterima dengan tola al-badru alaina gitu. Ternyata apa yang diterima oleh Rasulullah? Lemparan batu. Kaki Rasulullah sampai berdarah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, andai kata darahmu ini jatuh ke tanah, aku hancurkan orang-orang Taif ini. Untung gak jatuh ke tanah. Kalau kalian kakinya berdarah, kena sandalnya, kalau dibilang, aku hancurkan orang-orang yang suka membuli kamu, darahnya langsung kamu injek-injek ke tanah atau dibiarkan? Biasanya gimana? Hah? Tanahnya, darahnya dibiarkan jatuh ke tanah atau kita lap pakai tisu? Dilap pakai tisu. Rasul sabar ketika itu. Kata Rasulullah, jangan malaikat Jibril. Mereka seperti itu karena mereka belum tahu ajaran yang saya bawa. Bisa jadi nanti anaknya yang akan beriman. Bisa jadi cucunya yang akan beriman. Bisa jadi cicitnya yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul selalu sabar. Temanya adalah sabar. Sabar itu anak-anak sekalian ada 3. Nanti Pak Bayhaqi akan bertanya di akhir. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Apa? Sabar dalam ketaatan. As-sabru fi ta'atillah. Anak-anak belajar ini butuh kesabaran. Tidak ada anak sekolah di SD 013 kelas 1 langsung naik kelas 6. Ada? Tidak ada. Habis kelas 1 sabar ke kelas 2, kelas 3, kelas 4. Di dalam kelas
juga harus sabar ketika menerima pelajaran. Maka kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Orang-orang yang keluar menuntut ilmu, maka dia akan berada di jalan Allah sampai dia akan kembali. Kalau seandainya ketika belajar meninggal, maka dia akan mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati syahid akan masuk surga. Siapa yang mau mati duluan? Ada ya. Ini yang pertama, sabar dalam ketaatan. Ketika kita sholat, habis takbir, gak ada langsung sujud. Ikutin proses-proses berikutnya. Yang kedua, anak-anak sekalian, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Ya, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Ada temannya punya kue di atas meja. Dia sedang pergi kamar mandi. Kok kayaknya kuenya manggil-manggil ini. Kamu ambil ceplok. Itu berarti tidak sabar. Ada temannya diam aja. Kok ini diam aja? Enaknya dibully ini. Mulutnya nggak bisa. Itu berarti tidak sabar dalam menahan maksiat. Ada uang ibunya kok nganggur ini di lemari. Merah, manggil-manggil kayaknya diambil. Itu berarti kita tidak sabar untuk melakukan maksiat. Termasuk ketika sholat. Siapa yang kalau sholat itu temannya rukuk diseruduk dari belakang? Biasanya kalau sholat duha ini rukuk diseruduk. Siapa yang masih kakinya tidak diam ketika sholat? Allahu Akbar, kaki temannya diinjek ini ada. Setelah Isra Mi'raj tidak ada lagi sabar untuk tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Ada musibah, karena Allah itu nanti walnabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah itu biasa akan menguji seseorang dengan ketakutan, walju dengan kelaparan, wanaksim minal amwal, ada kekurangan harta, bisa karena kebakaran dan sebagainya, wal anfus, adanya kematian. Tetapi untuk menjawab itu semua, kata Allah SWT, katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang sudah tertanam di dalam dirinya, ini milik Allah, akan kembali kepada Allah, maka insya Allah hidupnya akan tenang. Sebagaimana Rasulullah SAW walaupun dilempari batu dan lain sebagainya, Rasul tetap sabar. Termasuk ketika istrinya meninggal, pamannya yang selalu mendukung dakwah Rasulullah meninggal, Rasul juga tetap sabar. Ya. Maka Allah ganti dengan apa? Isra dan Mi'raj, buah kesabaran daripada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, sabar itu ada 3. Yang mau menjawab silakan maju. Ya. Tadi sudah belum berhasil, belum dapat uang tapi. Wow, yang penting harus semangat. Enggak berhasil kali ini. Sabar dalam ketaatan. Ya, betul, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, Sabar untuk kemaksiat. dalam meninggalkan maksiat, bukan kerjakan maksiat. Ulangin. Sabar dalam Meninggalkan maksiat. Betul. Sabar ketika musibah. Ditimpa musibah. Ya, lumayan. Dapat amplop 100.000. Kalau di dalamnya bukan 100, dengan protes ke Bapak ya. Salahkan Pak Baihaqi. Mantap, berarti betul-betul mendengarkan. Selanjutnya, yang Putri dengarkan. Rasul karena kesabarannya, walaupun istrinya meninggal yang selalu mendukung dakwahnya, pamannya meninggal, maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Apa? Tahun kesedihan. Allah berikan hadiah kepada Rasulullah SAW
peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram yang kurang lebih jaraknya 1466 km ke Masjidil Aqsa. Biasanya kalau pakai kuda, pakai keledai ditempuh kurang lebih 30 hari sampai 45 hari. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ya. Itu mudah kalau Allah ingin berkehendak. Ayyaku lalahu kun fayakun, jadi maka jadi. Ketika Allah berkehendak tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Perjalanan Nabi Muhammad itu ibarat kita telepon. Ada yang punya saudara di Arab Saudi? Nggak ada. Ada yang di Amerika ada? Dulu ada guru SD 013 yang sekarang menjadi presiden di Amerika. Namanya Pak Joe Biden. Kan dulu di sini, tapi sekarang sudah jadi presiden di Amerika. Mr. Joe Biden. Guru di sini ya, namanya Pak Joe Biden, sekarang pindah ke SD 006 Balikpapan Selatan tapi pernah menjadi presiden ya. Siapa presiden Amerika? Joe Biden. Ya, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita salat dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah 9:30, ini mau sampai Jumat kan? Sampai Jumat? Cukup? Nggak terasa ternyata. Lanjut. Setelah Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, ada peristiwa yang kedua yang disebut dengan Mi'raj. Ya, Mi'raj itu su'udur Rasul, naiknya Rasul dari langit pertama sampai ke 7, baru di atasnya lagi namanya Sidratul Muntaha. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris. Ya, terus sampai di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, satu. Oh, masih ada kurang konsentrasi, tapi sudah lumayan ada peningkatan. Ya. Apa pesan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Muhammad, katanya, dengarkan. Di surga ini lapangannya luas, tanahnya luas di surga ini. Maka orang-orang ini perlu menanam tanaman di surga. Apa tanamannya itu? Kata Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, yang perlu kita amalkan setiap hari yaitu memperbanyak kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini tanaman yang kita tanam di surga adalah tasbih. Maka ketika orang-orang ini tidak bertasbih, malaikat nganggur itu, nggak ada yang ditanam. Maka perlu kita menanam kalimat-kalimat ini. Ya. Ketika di surga, Rasul ditambahkan orang yang menanam langsung panen. Nanam langsung panen. Tanam anggur sebentar langsung panen. Tidak perlu nunggu berbulan-bulan.
Kata Rasul, ini umat apa? Kok enak betul. Nah, langsung banen, ini adalah orang yang gemar bersedekah. Sedekah ini penting. Terlebih sedekah subuh. Walaupun 1000, 2000 bisa jadi itu yang akan mengetuk pintu langit. Itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 100.000 tapi selfie. Infak 100.000 depan kota infak ya. Habis itu dimasukkan, ditarik lagi, dikantongin lagi. Untuk selfie aja itu tidak boleh seperti itu. Ya, ada juga itu yang enak, yang tidak enak. Rasul melihat orang yang selalu membenturkan kepalanya, dibenturkan, hancur kepalanya. Habis itu disatukan lagi, dibenturkan lagi, hancur, disatukan lagi. Rasul bertanya, ya malaikat Jibril, ini orang apa? Ternyata orang-orang yang malas melaksanakan sholat. Jadi orang-orang yang malas sholat itu kepalanya nanti dibenturkan, hancur, disatukan lagi. Maka anak sekalian, Isra Mi'raj ini sebetulnya ulang tahun kita untuk sholat. Yang sholatnya masih bolong-bolong, ayo ya, kita perbaiki sholatnya. Jangan sampai sholatnya ketika hari raya saja. Setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Yang lebih parah, sholatnya seumur hidup. Tidak sholat, sholatnya disolatkan orang. Itu lebih parah. Sekali ketika meninggal dunia. Jangan sampai anak-anak ini SD 013 Balikpapan Kota, anak yang soleh dan soleha harus tetap menjaga yang namanya sholat.